Indra dan Ari Wibowo, bisa lihat di YouTube. Ya, salah satu semoga terpilih pada dunia bisa keluarganya sampai dan teman-teman ya. Jadi ini waktunya Pak Ari hanya sebentar karena ada program lainnya, mungkin bisa motivasi pada kalian ya, bahwa kalian harus punya semangat besar. Kemudian dalam hal kita sudah pasang di sini itu tidak semata-mata mencari untung, tapi untung yang halal. Nah, nanti Ari memberikan motivasi untuk yang baik ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yalnya? Oh, tepuk semangat. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Beriman, berilmu, mandiri, kreatif. Iya. Baik, pertama saya hormati Ustaz Said, jadi saya Abi Agung, Bu Retno, ibu pengajar yang lain, dan adik-adik yang saya cintai. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjangin dari Allah Subhanahu wa taala atas sifat yang Allah berikan. Hari ini mendadak sebetulnya. Iya, tapi alhamdulillah ya, insya Allah saya sedikit ya berbagi pengalaman, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di waktu yang panjang ya. Salam semoga tercurah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkenalkan, nama saya Ari ya, adik-adik. Alhamdulillah saya juga punya pengalaman dari SD bahkan ya, sudah mulai jualan. Tapi memang kalau adik-adik ini luar biasa, di sekolah sudah diajarin jualan. Kalau saya dulu nggak ada yang ngajarin, tapi karena kondisi ya. Jadi dulu ke hari ini jualan karena kondisi, karena memang orang tua ya kondisinya sederhana. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar untuk jualan. Ya, bahkan waktu itu ya kelas 3 SMP mau ke 1 SMA. Ini orang tuanya di sini semua masih lengkap? Alhamdulillah masih lengkap. Dulu Kari ya lagi enak-enaknya dikasih uang sama orang tua, dikasih jajan, mau minta apa dikasih ya, mau beli apa dibeliin ya. Tapi waktu itu kondisinya kelas 3 SMP ya, mau beranjak ke SMA, ayah meninggal. Nah, jadi pas ayah meninggal karena ibu ya, mama tidak kerja. Nah, akhirnya bingung. Mau jajan, mau bayaran sekolah, akhirnya bingung. Apa yang dilakukan pada saat itu? Nah, waktu itu yang dilakukan adalah apa yang kira-kira bisa ngasilin uang buat jajan waktu itu? Apa yang kira-kira bisa ngasilin uang buat bayaran sekolah? Sekarang bayaran sekolah sendiri apa sama orang tua? Bayarin semua ya. Nah, tapi karena sudah dilatih nih, insya Allah nanti jiwa entrepreneur, jiwa wirausahanya udah tumbuh. Nah, dulu Kak Ari tumbuh karena kondisi, ya karena kondisi. Karena orang tua waktu itu sudah meninggal, nggak ada yang biayain lagi. Apa yang dilakuin waktu itu? Dulu Kak Ari pas masuk ke SMA, ya di SMA itu ngelihat apa sih kira-kira yang teman-teman waktu itu butuhin. Nah, jadi kalau kita jualan, ini kan pada jualan apa nih? Macam-macam. Wah, makanan. Jualannya masih apa? Ke teman-teman jualannya? Oh, keluar. Wah, luar biasa. Wah, sebelah masjid ya? Wah, luar biasa. Dulu Kak Ari nggak boleh keluar, jadi pas masuk karena nggak bisa keluar, nah, jualan apa ya kira-kira ya, kepada siapa jualannya. Waktu itu ngelihat teman-teman, wah ini teman-teman kan masuknya pagi, terus belum sempat sarapan, ya belum sempat sarapan. Akhirnya kepikiran, oh apa yang kira-kira bisa dijual supaya teman-teman bisa kenyang. Nah, apa tuh kira-kira? Nasi uduk, ya nasi kuning. Nah nggak mungkin. Karena waktu itu masuknya jam 6:30. Di sini masuknya jam berapa? Nah, jam 7. Waktu itu Kari masuknya 6:30, teman-teman 6:30 baru datang. Karena sekolahnya di Jakarta, rumahnya ada di Bekasi, ada yang di Depok. Nah, jadi nggak sempat waktu itu kalau misalnya jualan nasi uduk, kan nggak mungkin kan? Makan nasi uduk, tapi guru lagi nerangin di depan. Nah, nggak mungkin ya. Taruh di kolong meja misalnya makan, mungkin nggak? Nah, nggak mungkin. Ya. Jadi kira-kira jualan apa ya yang simpel? Akhirnya waktu itu Kari kepikiran jualan roti. Nah,
apa kira-kira yang simpel supaya orang sesaat sebelum masuk masih bisa makan. Akhirnya jualan roti. Nah, Kari punya quotes, pengusaha itu nggak perlu pintar, tapi pintar cari orang yang pintar. Nah, karena gitu. Pengusaha nggak perlu pintar, tapi pintar cari orang yang pintar. Pengusaha nggak perlu bisa buat, tapi cari orang yang bisa buat. Nah, waktu itu Kari nggak belajar bikin roti. Nah, waktu itu yang Kari lakukan adalah cari pabrik roti, cari orang yang bisa bikin roti. Ya, cari orang yang bisa bikin roti. Pertama kali jualan pasti malu. Apalagi nggak ada yang pernah jualan, benar kan? Apalagi di kelas waktu itu nggak ada yang jualan. Nggak ada. Waktu itu di SMA 31 kurang lebih 1.200 siswa. Pertama kali yang mulai jualan Kari waktu itu di situ. Sampai akhirnya sekarang ya dulu pas kakak-kakak ada angkatan tuh banyak yang jualan. Dulu ada Rohis Rohani Islam. Dulu kalau mau ngadain acara, nah itu ya dana minta dana. Nah, sekarang kalau ngadain acara udah punya usaha sendiri. Nah, karena kita ngajarin gimana caranya bisa jualan. Nah, waktu itu yang Kari lakukan cari pabrik roti. Nah, datang ke pabrik roti, tawar, nanya. Nah, ini harganya berapa? Harga rotinya waktu itu 2.000. Berapa harganya? 2.000. Nah, kalau jualan ke orang yang langsung mau makan, ke konsumennya berapa? 2.000. Nah, Kari bilang, "Pak, saya mau jualan, Pak. Nah, cuman saya nggak punya modal." Nah, punya modal nggak sekarang jualan? Nggak punya. Dulu Kari nggak punya modal. Nggak ada, orang tua nggak ngasih modal karena nggak punya modal, kan orang tua udah meninggal loh, udah meninggal, nggak punya modal. Apa yang dilakukan waktu itu? Ngobrol, berani ngomong, berani ngobrol, berani nanya, berani buat negosiasi, gitu, berani buat ngobrol. Waktu Kari bilang, "Pak, boleh nggak saya ambil barangnya dulu? Kita kalau ada laku baru bayar." Mau di tempat yang pertama nggak boleh katanya. Kenapa? Karena kalau mau jualan roti ya beli dulu rotinya. Ya, masalah laku nggak laku itu urusan belakangan, udah urusan Kari sendiri. Kalau mau ngambil rotinya beli dulu, bayar dulu. Kari nggak punya duit, nggak nyerah. Datang lagi ke pabrik yang lain. "Pak, saya mau jualan tapi nggak punya modal, boleh nggak Pak? Sambil dulu rotinya." Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh lagi. Nah, nggak boleh lagi, jangan nyerah. Tahu nggak yang KFC, yang bikin KFC, tahu? Pernah makan KFC? Nah, itu kan yang bikin yang ada logonya tuh. Orang tua pakai apa? Pakai jenggot, pakai dasi ya. Namanya Colonel Sanders. Itu resep ayamnya, enak nggak ayamnya? Oh, enak. Tapi dulu ditolak ratusan kali. Ya, bahkan dari penawaran ke 1.000 baru diterima. Iya. Berarti ratusan kali dia nawarin, kesini nggak mau, kesini nggak mau, kesini nggak mau. Pernah nggak jualan pas nawarin orang nggak mau? Pernah nggak? Nah, gimana kira-kira? Nyerah nggak? Nggak ya, tawarin lagi yang lain. Nah gitu memang. Pengusaha begitu, entrepreneur begitu. Sama Kari pas nanya nggak boleh. Nah pas yang ketiga, alhamdulillah tuh waktu itu. Nah cuman strateginya dirubah. Kari bilang gini, "Pak, nah, kita bicara tentang ada berapa siswa yang ada di sekolah. Pak, saya punya teman 1.200 orang Pak." Kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1-nya satu kelas ada 40 siswa. Satu kelasnya, satu angkatan ada 12 kelas. Berarti berapa? 4 kali 40 kali 12 berapa? 480. Nah, kurang lebih ada sekitar 1.200-1.300 siswa satu sekolah. Nah, tapi nggak dipikirin tuh gimana cara jualannya, ntar aja gitu, ya kan? Nggak kepikiran ya. Yang penting ngomong dulu, "Pak, saya punya teman 1.200, saya mau jualan roti ke 1.200 orang. Mau nggak Pak, saya jualin rotinya ke 1.200? Oh mau. Berapa Pak bikinnya sekarang? Baru 1.000. Wah, nanti bisa ditambahin mesin-mesinnya katanya. Akhirnya, "Pak, kamu mau nggak Pak? Kamu bener nih mau ngambil 1.200? Iya Pak. Berapa harganya?" Nah tadi harganya 2.000 dijualin ke konsumen akhir. Cuman kata dia, "Kalau kamu mau jual lagi, dikasih harga 1.000. Kan lumayan kan? Untungnya berapa? 1.000. Nah 2.000 harga jual konsumen, modalnya 1.000. Jadi untungnya berapa? Nah udah pinter ya. Jadi untungnya berapa? 1.000. Terus kapan katanya ngambil 1.200? Oh nanti dulu Pak, coba dulu gitu kan. Hari ngambil waktu 40 dulu. Nah ambil 40 dulu, nggak ngambil 1.200 langsung. Kira-kira kalau ngambil 1.200 langsung laku nggak semuanya? Enggak.
ambil 40 dulu, tapi kan harganya udah dikunci tuh. Ya, harganya udah harga yang 1.000. Akhirnya buat coba ambil 40, Pak. Boleh nggak saya ambil dulu pagi, nanti sore saya store. Nah, kerjasama. Akhirnya oh boleh. Nah, kalau yang ini boleh. Akhirnya Kak Ari bawa ke sekolah. Nah, ternyata luar biasa, alhamdulillah. Nggak perlu ditawar-tawarin. Taruh di meja, taruh ada kardusnya, taruh meja. Oh, langsung anak-anak punya apa nih? Roti katanya. Berapa harganya? 2.000. Oh, orang makan ada yang 2, ada yang 3. Akhirnya bawa 40, satu kelas kurang. Nah, kalau jiwa entrepreneur sama pedagang beda. Kalau pedagang kalau udah segitu ya udah segitu aja. Tapi kalau entrepreneur, pengusaha, kalau 40 laku, satu kelas laku, berarti kelas-kelas yang lain juga harus Aku. laku. Nah, gimana caranya? Jualannya di kelas yang lain juga, ke kelas 1 yang lain, ke kelas 2 yang lain, ke kelas 3 yang lain. Jadi berpikir satu sekolahan itu bisa beli roti. Tapi gimana caranya? Tangannya ada berapa? 2. Tangannya cuma 2. Tapi pengen dagang ke berapa kelas lah? 36 kelas. Nah, gimana caranya waktu itu? Gimana caranya? Nah, minta bantuan. Istilahnya kalau sekarang itu reseller. Apa? Nah, reseller. Jadi kalau misalnya ada di punya temen laku nih, punya produk laku, tawarin temen nih, kamu mau jualan juga nggak gitu? Nah, kerjasama, ajakin kerjasama. Kamu nggak perlu bikin produknya, kamu nggak perlu cari produknya, pakai produk saya aja. Nanti kalau ada untungnya kita bagi 2. Nah, gitu. Kerjasama. Akhirnya waktu itu setiap ketua kelas 1, kelas 2, kelas 3, nah itu Kari datengin tuh waktu itu. Ya, Kari datengin nanya, kamu mau jualan nggak? Jualan apa? Jualan roti. Saya jualan roti ini di kelasnya laku, kamu mau nggak jualan? Tapi pakai modal nggak? Nggak pakai modal, bisa ngambil dulu rotinya. Nah, Kari kasih tahu, Kari dapat untung berapa tadi? 1.000 kan? Nah, dapat untung berapa? 1.000. Buat Kari 500, buat dia 500. Nah, jadi untungnya dibagi 2. Nah, akhirnya Kari nggak perlu jualan tuh ke semua kelas karena ada teman-teman yang jualan. Kari cuman hubungin ke pabrik, Pak, ada yang mesen kelas ini sekian, kelas ini sekian, kelas ini sekian gitu. Akhirnya diambil rotinya, ya, alhamdulillah tuh semua kelas itu jualan roti waktu itu di SMA 31 Jakarta. Nah, SMA 31 Jakarta jualan roti. Nah, Kari sehari itu bisa habis 1.000-an roti di satu tempat waktu itu. Nah, cuman entrepreneur nggak berhenti sampai situ. Nah, sekolahan kan di Jakarta banyak. Nah, Kari mikir waktu itu ada 114 sekolah negeri di Jakarta. Akhirnya waktu itu Kari kumpulin bikin komunitas pengusaha sekolah, namanya KAM, Community of Entrepreneur and Motivator. Nah, bikin waktu itu. Nah, jadi waktu itu datang ke sekolah-sekolah, cuman datangnya waktu itu ke Rohis. Nah, jadi kita ngajarin Rohis gimana caranya kalau mau ngadain acara itu punya uang. Nah, karena apa? Jualan Rohisnya. Jadi waktu itu di sekolah-sekolah di Jakarta, Rohisnya itu punya usaha, jualan roti, jualan risol. Nah, produknya itu dari kita tuh, jualan yang apa dulu, sekarang kan udah banyak ya snack yang harga 2.000 tuh. Nah, yang ada mereknya apa, The Kriuk, apa segala macam itu banyak yang dibungkus-bungkus itu. Nah, dulu saya belinya bal-balan gede tuh, Bu. Iya. Nah, tetangga-tetangga itu apa namanya, dikerjain tuh, nimbang, terus di apa namanya, sealer ya. Itu buat nyebarin ke sekolah yang ada di Jakarta. Nah, akhirnya alhamdulillah tuh waktu itu bisnisnya macam-macam karena apa? Marketnya udah ada kan, siswanya udah ada, sampai waktu itu jual buku pelajaran kita kerjasama sama Yudhistira, Erlangga, apa segala macam kita kerjasama, gitu kan, kita masukin ke siswa. Kenapa? Karena tadi marketnya banyak. Nah, yang penting kita berani buat ngomong, ya, berani ngomong, berani berteman, kita nawarin. Teman-teman punya apa? Kamu punya apa produknya? Jualan apa? Nah, stik apa? Nah, stik gabus. Nah, jualannya di mana? Nah, jualannya di masjid. Nah, nanti jualan di sekolah. Ya. Nah, nanti aku punya saudara siapa ya? Nah, aku tawarin. Tawarannya bukan hanya tawarin buat beli produknya, tapi tawarin buat resellernya. Kamu mau nggak jadi resellernya? Nanti jualin lagi ke saudaranya lagi, ke temannya lagi. Nanti kamu nggak perlu beli produknya, nih kamu bawa dulu produknya. Ya, jadi apa? Produk kita bisa nyebar kemana-mana. Apalagi teman-teman udah main apa? Instagram main nggak? Oh, kan? Oh enggak? Enggak ya? Nah, boleh nggak? Ini udah boleh? Ya belum ya? Belum boleh ya?
Oh, ada yang boleh, ada yang enggak ya. Nah, tapi WA pakai ya? Nah, itu bisa pajak, bisa terus WA kan? Nah, itu ya. Nah itu ya sampai sekarang alhamdulillah karena sudah terbiasa jualan dari kecil. Kecil waktu itu Kari jualannya pisang goreng, ya. Waktu itu nggak disuruh sama orang tua, ya. Tapi karena waktu itu uang jajan kurang, jadi mikir gimana caranya orang-orang bisa jajan kayak gitu, tapi uang jajannya kurang. Akhirnya, oh ada orang yang jualan pisang goreng, Bu mau nggak saya bantu jualin? Nah, bawa ke sekolah. Ada yang bikin keripik tetangga, bawa keripiknya jualin ke sekolah. Ya sampai alhamdulillah karena sudah terlatih, akhirnya ketika ayah meninggal, ya sudah terbiasa jualan. Sampai Kari bikin bimbingan belajar juga, ya. Kalau teman-teman pernah ngelihat ada namanya Bimba Rainbow Kids, pernah lihat ya? Nah itu punya Kari juga alhamdulillah sama teman-teman. Ada kurang lebih 2.200 cabang seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, kuliner kalau yang pernah melihat kuliner ada depan Alfamart, Indomart. Nah itu banyak juga produk-produk Kari yang di sana, karena alhamdulillah sebulan itu bisa 700 cabang buka di seluruh Indonesia, kuliner-kulinernya di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari kecil, sudah membiasakan dari kecil, ya. Kalau nanti udah dewasa baru nanti mulai bisnis, bingung nanti. Nah, kenapa? Bisnis itu bukan cuma bicara skill, tapi bicara mental juga. Nah, teman-teman kalau jualan kan awalnya malu kan? Tapi kan sudah terbiasa, akhirnya biasa aja, udah nggak malu-maluin lagi. Ya, nah itu dulu ya sedikit lah dari Kari ya. Nanti insya Allah kapan waktu bisa ketemu lagi karena ada urusan lain ya. Nanti insya Allah kapan waktu bisa sharing lagi, bisa diskusi lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk plan nanti hari Kamis, Jumat ya, jadi mentalnya harus kuat, harus berani ngomong dan sebagainya. Terus ada yang nanya? Luar biasa emang. Ada yang nanya nggak? Nanya apa? Nanya, cepetan nanya. Oke, kapan-kapan kita undang lagi Cari ya. Rohis Kalau itu perlu kayak Cari diundang ketika kalian jualan. rohani Islam namanya. Oke, terima kasih banyak Cari. Mas Said ya. Ini YouTube tau. Enggak. Enggak. Yes. Oh, Anak-anak. teman-teman bisa lagu terima kasih kan ya?